Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1271. Lilian menjadi bingung saat ini. Mahar 30 juta memang sangat menggiurkan. Namun dia harus meminta anaknya menikah dengan wanita hamil. Bukankah ini sering dikatakan orang tentang menjadi seorang ayah dari anak orang lain? Meskipun dia sudah tidak muda lagi, dia masih memahami kata kunci ini. Namun, saat memikirkan mahar 30 juta yuan dan semua jenis sumber daya yang diberikan, Lilian juga berharap dalam hatinya. Menurutnya, selama ada lebih banyak uang yang diberikan, bukan masalah besar jika anaknya menjadi seorang ayah dari anak orang lain. Namun, tidak terlalu masalah jika putri Tuan Morningstar hamil dari pemuda Tionghoa. Akan lebih baik mudah menjelaskan kerabat dan teman-teman bahwa mereka berdua telah hamil duluan, sehingga memutuskan menikah. Demi uang, besarkan anak itu seperti anak sendiri. Setelah menunggu selama 2 tahun, Draco bisa melahirkan putranya sendiri. Semua bisa hidup bersama, tapi masalahnya adalah putri Tuan Morningstar mengandung anak kulit hitam. Jika menikahinya dan anak itu lahir, putranya akan diejek dan dihina. Bukan? Memikirkan hal ini, Lilian agak ragu-ragu. Melihat keraguannya, Madeline berbisik di telinganya. Lilian, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Morningstar dan istrinya sedang gelisah dan terburu-buru sekarang. Mereka tidak tahu tentang kehamilan putri mereka sebelumnya. Masalahnya sekarang adalah mereka harus mempertahankan reputasi mereka. Karena Tuan Morningstar dan istrinya tidak akan sanggup menghadapi hinaan. Lilian membengkokkan. Tuan Morningstar pasti sangat cemas sekarang. Oleh karena itu, dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk menekannya. Memikirkan hal ini, Lilian segera berkata, Madeline, sejujurnya, masalah ini memang agak mengarah. Kami mau saja membantu Tuan Morningstar. Tetapi kami tidak bisa membiarkan orang mengejek putra saya mengambil tanggung jawab orang lain tanpa sepengetahuan dirinya, kan? Madeline buru-buru berkata, Tuan Morningstar juga memahami hal ini. Jika kamu bersedia menanggung beban ini, Tuan Morningstar akan memberi keluargamu lebih banyak kompensasi dalam bentuk uang. Lilian, dengarkan aku, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Orang biasa tidak akan bisa mendapatkan 30 juta seumur hidupnya. Tuan Morningstar memandang keluargamu, karena anakmu, Draco, sangat cocok dalam semua aspek jika menikah dengan putrinya. Mereka tidak akan merasa malu. Omong-omong, Madeline buru-buru menambahkan, sejujurnya, tawaran Tuan Morningstar ini sangat bagus. Jika dia pergi ke keluarga lain, mereka pasti bersedia setuju. Saya menyarankan, jangan melewatkan kesempatan besar ini. Lilian tersenyum dan berkata, Madeline, saya tahu kamu orang yang baik. Tetapi jujur saja, jika hal semacam ini ditawarkan kepada keluarga yang kekurangan uang, mereka tentu saja akan langsung setuju. Keluarga kami tidak serendah itu. Kami juga memiliki sedikit fondasi. Menurutku, tawaran Tuan Morningstar masih rendah. Madeline memandangnya dan bertanya, Lilian, kiat berdua teman dekat. Jangan bertele-tele, menunjukkan saja angkanya. Saya akan menyampaikannya pada Tuan Morningstar. Jika Tuan Morningstar tidak keberatan, kalian bisa memutuskan. Pilih tanggal, adakan resepsi pernikahan, dan dapatkan akte nikah. Lilian berkata dengan suara rendah. Nah, Madeline, tolong beritahu Tuan Morningstar dan istrinya tentang masalah ini. Mas kawinnya tidak boleh kurang dari 50 juta. Bab 1272. Adapun rak pajangan di supermarket, sebagian besar harus dikhususkan untuk produk tepung kami. Jika setuju, kita tidak perlu mencari hari lain. Lihat resepsi hari ini. Tidak ada nama yang tertulis di pintu masuk. Keluarga mereka bisa mengirim putrinya, dan kita akan melakukan pernikahan hari ini. Lilian berkata lagi sambil tersenyum. Madeline, putri mereka sedang hamil. Ini tidak boleh ditunda. Lebih cepat lebih baik. Selain itu, kamu sudah membantu saya untuk urusan ini. Saya juga akan memberikan 2 juta sebagai tanda terima kasih.
Mengapa Madeline sangat antusias mencari jodoh untuk putri Tuan Morningstar? Karena telah menjanjikan 5 juta yuan oleh Tuan Morningstar. Putrinya adalah anak tunggal. Tuan Morningstar tidak ingin reputasi putrinya dirusak oleh apapun. Oleh karena itu, di mata Tuan Morningstar, menghabiskan lebih banyak uang untuk masalah ini juga sangat berharga. Sekarang Lilian mengatakan dia bersedia memberi dirinya 2 juta yuan lagi. Madeline semakin bersemangat. Setelah semua ini diselesaikan, itu akan menjadi 7 juta yuan. Uang datang begitu mudah. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Morningstar. Setelah panggilan tersambung, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Morningstar, saya punya kabar baik untuk Anda." Istri Tuan Scotton tertarik dengan tawaran Anda. Oh, pihak lain bertanya dengan penuh semangat, bagaimana sebenarnya? Apakah mereka setuju? Kapan pernikahannya akan diadakan? Sebenarnya, Tuan Morningstar dan istrinya telah lama tertarik pada putra Turk, Draco. Pemuda itu sangat energi dan memiliki karakter yang baik. Yang lebih langka lagi adalah dia lulus dari universitas ternama. Yang terbaik dari semuanya, dia belum menikah. Meskipun putrinya hamil dengan orang asing, dia tidak ingin putrinya mendapatkan duda. Tentu saja, yang terbaik adalah menemukan orang seperti itu yang belum pernah menikah. Apalagi kondisi keluarga Draco juga baik-baik saja. Mereka tidak akan menzalimi putri mereka. Ditambah dengan bisnis orang Turki bergantung pada dirinya sendiri. Ini berarti bahwa dia akan selalu bisa mengatur keluarga Scotton. Dan jika keluarga mereka melakukan hal yang tidak baik pada putrinya, dia akan memotong penghasilan mereka secara langsung. Sehingga mereka harus patuh memperlakukan putri sebagai ratu. Jadi, Tuan Morningstar tersenyum senang dan bertanya, apakah putra keluarga Scottson bersedia? Jika dia bersedia, maka itu pasti yang terbaik. Saya telah melihat anak ini. Dia tidak buruk. Sangat baik. Jika pernikahan ini bisa terlaksana, saya akan benar-benar berterima kasih. Madeline berkata sambil tersenyum. Tuan Morningstar, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam masalah ini. Saya baru saja berbicara dengan istri Tuan Turk. Dia bertanya, inginkah Anda menyiapkan lebih banyak untuk mas kawinnya? Tuan Morningstar bertanya tanpa sadar, apakah 30 juta tidak cukup? Madeline berkata sambil tersenyum, Tuan Morningstar, Anda tahu sangat tidak mudah membuat keputusan tentang hal semacam ini. Jika uangnya lebih sedikit, saya khawatir mereka akan mempertimbangkan kembali apakah akan setuju atau tidak. Madeline langsung menambahkan, Tuan Morningstar, putra keluarga Scottson akan mengadakan resepsi pernikahan di Hotel Hilton sekarang. Tetapi Lilian sangat memandang rendah calon menantunya. Jadi sekarang istri Turk sedang berusaha mencegah pernikahan itu. Apakah Anda punya waktu? Jika setuju dengan persyaratan keluarga Scottson, Anda bisa langsung membawa Juliet kemari sekarang. Untuk melangsungkan pernikahan dengan Draco sekarang juga. Sejujurnya, Tuan Morningstar, situasi Juliet tidak dapat disembunyikan. Jika menunda lagi, kedalamannya akan terlihat. Dimanapun lagi Anda dapat menemukan penawaran bagus. Dan yang lebih penting lagi, Juliet bisa langsung menikah hari ini. Bab 1273. Tuan Morningstar tidak menyetujui permintaan Lilian. Karena yang dia khawatirkan adalah reputasi putrinya akan hancur dan kebahagiaan seumur hidupnya akan terpengaruh. Sekarang ada calon menantu yang sangat baik, dan ajaibnya, pernikahan bisa segera diadakan. Prosesnya sangat cepat sehingga sulit untuk menemukan perbandingan lainnya. Dia cepat berpikir dan langsung setuju. Dia menyatakan, oke, Anda bisa beritahu keluarga Scotton. Saya setuju 50 juta, tidak kurang 1 sen pun. Hari ini saya akan mengikuti acara resepsi dari mereka. Besok saya akan mengundang teman dan kerabat saya untuk mengadakan jamuan makan di keluarga kami. Agar pernikahan kedua anak itu sukses. Madeline juga berkata dengan penuh semangat. Anda memang yang terbaik, Tuan Morningstar. Tidak heran Anda bisa menghasilkan banyak uang. Anda dapat mengambil keputusan dengan sangat cepat dan mengatur semuanya dengan sangat baik. Saya pikir Anda memiliki kemampuan terbaik di Aurus Hill. Begitu Anda datang, semua masalah terpecahkan. Setelah semua berjalan sesuai rencana, Anda dapat duduk dan bersantai.
Tuan Morningstar tertawa keras di ujung telepon yang lain. Masalah ini mengganggu pikiran saya. Saya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Akhirnya hari ini bisa beres. Madeline, terima kasih. Saya akan meminta istri dan putri bersiap, saya siap menemui putra keluarga Scottson. Jika pernikahan ini berjalan lancar, saya akan menambahkan 1 juta lagi untuk Anda. Madeline gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia cukup kaya, dia tidak pernah menghasilkan uang seperti itu. Jika ini terrealisasi, dia akan mendapatkan total 8 juta. Dia bersemangat begitu menutup telepon Tuan Morningstar, lalu segera mendatangi Lilian dan berkata sambil tersenyum, "Lilian, ada masalah yang harus aku tangani. Aku harus pergi sekarang." Lilian buru-buru bertanya, "Madeline, Tuan Morningstar bilang apa?" Madeline berkata sambil tersenyum, "Saya telah berdiskusi dengan Tuan Morningstar. Dia tidak setuju dengan 50 juta hadiah pernikahan. Dia akan segera membawa istri dan anaknya." Ya Tuhan, Lilian sangat bersemangat sehingga dia hampir mengalami serangan jantung ketika mendengar ini. Dia dan suaminya telah bekerja keras selama setengah hidup mereka. Mereka hanya mampu mengumpulkan aset keluarga 30 hingga 40 juta. Dia tidak menyangka Tuan Morningstar ingin menikahkan putrinya dengan Draco. Dan dia bersedia memberikan 50 juta sebagai mahar. Dan itu uang tunai. Apa yang lebih baik hari ini daripada uang tunai? Artinya, jika Draco menikahi putri Tuan Morningstar, kekuatan keluarganya akan berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat dengan segera. Belum lagi ada jaringan supermarket menengah milik Tuan Morningstar. Jika keluarganya bisa memasok banyak ke supermarketnya, maka pendapatan keluarganya akan terus naik seperti roket. Memikirkan hal ini, dia dengan bersemangat berkata kepada Madeline, "Oh, saudaraku yang baik, aku harus berterima kasih padamu. Jangan khawatir, aku berjanji padamu, uangnya tidak akan berkurang." Madeline melirik Magnolia, yang mengenakan gaun pengantin, dan berbisik, "Gadis malang ini, kamu harus menanganinya secepat mungkin. Tuan Morningstar mungkin akan tiba dalam waktu setengah jam. Jika gadis itu masih di sini, kita akan malu." Ketika Lilian mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata, "Madeline, jangan khawatir. Aku akan mengusir Magnolia. Aku akan menyuruh seseorang mengusirnya." Madeline bertanya lagi, "Draco harusnya tidak menyetujui hal ini. Jangan melihat ke belakang. Selesaikan semuanya." Bab 1274. Lilian mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Jika dia berani tidak setuju, saya dan ayahnya akan memutuskan semua hubungan dengannya." Gilirannya untuk mengatakan setuju saat ini. Setelah itu, Lilian melangkah ke depan Draco dan Magnolia, dan berkata dengan dingin, "Draco, keputusanku tidak berubah. Jika keluarga Magnolia tidak dapat memberikan 30 juta mas kawin, maka pernikahan ini akan dibatalkan." 30 juta. Draco dan Magnolia terkejut. Kemudian Draco tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Apakah kamu gila? Kamu baru saja mengatakan 10 juta. Sekarang sudah menjadi 30 juta dalam sekejap mata. Dari mana keluarga Zefel bisa mendapatkan begitu banyak uang? Apalagi keluarga kita sendiri tidak memiliki uang sejumlah itu." Lilian meraih lengan baju Draco dan berkata, "Ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan." Setelah berbicara, dia menyapa suaminya. "Hei Pak Tua Turk, ayo ikut juga." Turki buru-buru mengikuti. Mereka berkumpul menuju ke sudut yang kosong. Draco bertanya dengan marah, "Bu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin melihatku bahagia?" Lilian berkata dengan tegas, "Mengapa kamu berbicara dengan ibumu? Aku ibumu, yang membesarkanmu. Tidak bisakah aku mengharapkan kebahagiaanmu? Aku tidak ingin melihatmu jatuh dan tidak bahagia. Apakah kamu tidak tahu bagaimana kondisi keluarga Magnolia? Jika kamu menikahinya, orang tua dan adik laki-lakinya akan merepotkan dan merongrongmu. Bukan hanya merongrongmu saja, tapi juga ayahmu dan ibumu. Jika demikian, apakah kamu mencoba membuat kami marah? Atau kamu ingin membunuh kami berdua?" Draco segera meyakinkan, "Tapi, jangan khawatir. Setelah kami menikah, kami berdua akan bertanggung jawab atas hidup kami sendiri.
Kami berdua tidak akan meminta 1 sen pun lagi dari kalian. Jangan banyak bicara omong kosong ini denganku. Lilian menggertakkan giginya dan berkata, ayahmu dan aku selalu mencukupi kamu dengan uang sejak kamu masih kecil. Kamu selalu memastikan bahwa kamu tidak akan pernah kekurangan uang. Jadi kamu belum tahu bagaimana kami berjuang untuk mendapatkan 1 sen sebelumnya. Jika kalian berdua benar-benar mengandalkan diri sendiri, cepat atau lambat kalian akan mati kelaparan. Mengatakan itu, Lilian memegang dan memerintah dengan nada tinggi. Kalian berdua, dengarkan aku. Ada peluang besar di depan keluarga Scotton. Kita harus mengambil dan aset keluarga Scottson akan berlipat ganda. Jadi kalian berdua, jangan mengecewakan aku. Baik ayah dan anak itu bertanya kepadanya, kesempatan besar apa? Lilian segera memberitahu ayah dan anak itu tentang keluarga Morningstar. Ketika Turk mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan malu, Lilian, kamu menjual putramu seperti barang. Jika anak kulit hitam itu lahir, di mana aku harus menyembunyikan mukaku? Lilian bertanya kembali, Turk, kamu telah bekerja keras selama sebagian besar hidupmu. Berapa lama kamu bisa menghasilkan 30 hingga 40 juta yuan? Sekarang, jika keluarga Kiat setuju, kita bisa mendapatkan 50 juta uang tunai dalam 1 hari. Dengarkan aku, kalian berdua, ini uang tunai. Ekspresi Turki tiba-tiba menjadi kusut dan meronta-ronta. Memang sangat ingin membiarkan anaknya menikahi perempuan yang sedang hamil dari pria lain. Tetapi dibandingkan dengan 50 juta, wajah menjadi tidak terlalu penting. Lilian berkata selagi setrika masih panas. Suamiku, Tuan Morningstar juga setuju. Setelah berbesan, mereka siap menerima sebagian besar sumber tepung kita di jaringan supermarketnya. Pada saat itu, pabrik tepung kita bisa melipat gandakan keuntungan. Bisa menghasilkan beberapa juta setahun. Bahkan mungkin akan menghasilkan puluhan juta setahun. Ditambah dengan mahar, setahun lagi aset kita bisa melebihi 100 juta. Bab 1275. Mendengar angka 100 juta, Turki langsung berkompromi. Dia berbalik dan berkata kepada putranya, Draco, nikahi anak perempuan itu. Mereka bukan hanya tidak membayar sepeser pun biaya Anda, tetapi juga akan membayar Anda puluhan juta. Itu sangat bagus. Draco berkata dengan dingin. Ya, itu sangat bagus. Kalian bahkan bisa memeluk cucu kalian yang bukan anakku. Turk tidak merasa malu sama sekali. Dan berkata, beri aku 50 juta. Jangankan cucu kulit hitam, putra kulit hitam saja. Aku juga akan senang. Draco berseru, kalian tidak perlu banyak bicara. Saya tidak akan pernah setuju dengan ini. Turk menghela nafas dan menunjuk Draco dengan kebencian. Anakku, kamu belum banyak pengetahuan dan pengalaman. Kamu belum bisa menghasilkan uang sejak kamu muda. Kamu belum pernah merasakan susahnya tidak memiliki uang sejak kamu masih kecil. Nak, seharusnya aku memberikan pelajaran bagaimana menjalani kehidupan yang sulit selama beberapa hari. Jadi kamu tahu betapa sulitnya mencari uang. Itu benar, Lilian menyelang di samping. Uang sangat sulit diperoleh. Jika kita melewatkan kesempatan hari ini, kita mungkin tidak akan dapat menghasilkan 50 juta lagi di masa mendatang. Dan kamu nanti akan menyesalinya. Jangan salahkan ibumu tidak mengingatkanmu hari ini. Draco segera berkata, tidak peduli apa yang kalian katakan. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Lilian menjadi cemas dan berkata, kamu tidak setuju kan? Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan membiarkan Magnolia menikah denganmu. Dan kamu jangan tinggal lagi di rumah kami. Draco berkata, baiklah, saya akan segera pindah. Saya memang sudah lama ingin pindah. Kamu, Lilian berkata dengan marah. Jika kamu pindah, aku akan memberhentikan semua kartu bankmu. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari keluarga. Draco berkata, tidak masalah. Saya tidak akan meminta uang kepada keluarga. Magnolia dan saya akan bekerja sama mendapatkan uang. Kami akan mencukupi biaya hidup kami sendiri. Setelah itu, Draco melemparkan korsase pengantin pria ke lantai dan berkata, saya tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Saya dan Magnolia akan mendapatkan uang dan merayakan pernikahan kami sendiri. Kemudian dia mengabaikan orang tuanya, berjalan ke Magnolia, meraih tangannya,
dan berkata, "Magnolia, kita tidak akan mengadakan pernikahan hari ini. Saya akan pindah dari rumah keluarga mulai hari ini. Kita bisa menyewa rumah di Aurus Hill dan tinggal bersama. Kita bisa mendapatkan uang secara perlahan. Apakah kamu setuju?" Magnolia mengangguk dan berkata, "Ya, aku mendengarkanmu." Draco tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Claire dan Charlie lagi, dan berkata, "Kami minta maaf pada kalian berdua. Saat aku dan Magnolia mengadakan diskusi, aku pasti akan mengundang kalian berdua." Claire tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kami akan menunggu." Dia juga merasa bahwa Draco harus memutuskan dengan keluarga yang luar biasa ini. Keluarganya tidak ramah dan tidak akan membiarkan dia menikahi Magnolia. Jadi dia memang harus membawa Magnolia keluar dan bekerja keras sendiri. Charlie juga mengagumi keputusan Draco, dan tersenyum ringan. "Ketika kalian mengadakan resepsi, lain kali, saya akan menyediakan mobil pernikahan untuk kalian." Draco segera duduk di sana dan berkata, "Terima kasih banyak." Saat ini, Lilian melangkah dan berkata dengan marah, "Draco, jika kamu berani pergi dengan wanita ini, aku dan ayahmu akan memutuskan hubungan keluargamu. Kamu tidak boleh menyesalinya." Apa yang Lilian pikirkan adalah, namun caranya, dia harus berhasil menikahkan Draco dengan putri Tuan Morningstar. Kesempatan sekali seumur hidup ini tidak boleh dilewatkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.